kami. Amin. Malam hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami bisa pakai dalam perjalanan kami selama kami di dunia ini Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan dalam menghadapi perjalanan hidup ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa segala sesuatunya indah di mata-Mu. Yes, amin. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan urapi hamba ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya perkataan-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang belum tiba Tuhan, biar Engkau tibakan di tempat ini dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul lagi bersama-sama, Yes. mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman sambil tema tentang mengucap syukur dalam pergumulan. Mengucap syukur dalam pergumulan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu, berbicara tentang mengucap syukur, maka malam hari ini kita akan menggali bagaimana sih syukur itu. Bukan hanya saat senang kita mengucap syukur, tapi juga saat kita menghadapi pencobaan dan pergumulan hidup Bapak. Dari apa tadi dikatakan mengucap syukur dalam setiap persoalan yang kita hadapi? Yang pertama kita harus tahu adalah bahwa mengucap syukur itu mengandung arti di dalam Alkitab adalah sangat dalam dan sangat luas. Bukan sekadar mengucap syukur menerima kasih kepada Tuhan, bukan. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, dalam konteks Alkitab, kata mengucap syukur itu mencerminkan sikap hati yang percaya, tunduk, dan menyadari kasih serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu Bapak Ibu dalam keadaan senang maupun sulit. Banyak yang kita melihat bahwa dalam pergumulan hidup kita, kadang-kadang kita nggak sanggup sampai kepada titik maut. Itulah pergumulan hidup. Tapi firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang mengakui kedaulatan, sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Cara untuk bagaimana? Cara untuk mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan baik itu baik dalam segala keadaan. Nanti kita bisa lihat itu Bapak Ibu dalam Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu yang pertama. Artinya adalah apapun yang kita hadapi, kita harus mengucap syukur Bapak. Jangan lihat saya seperti ini, saya nggak mengucap syukur. Banyak yang kita lalui, apalagi saat ini dengan krisis moneter. Banyak kita mendengar gonjang-ganjing dalam pekerjaan rumah tangga. Tapi kita tahu bahwa mengucap syukur itu bukan hanya saat senang, tetapi duka juga itu adalah mengucap syukur kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengucap syukur itu adalah bahwa iman di tengah-tengah keadaan sulit. Dalam keadaan sulit kita mengucap syukur, bukan hanya saat senang Bapak Ibu, tapi juga pada saat menghadapi penderitaan. Artinya apa di sini? Hal ini menunjukkan iman kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal dan kebaikan.
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Iman, kita punya iman bahwa apapun yang kita alami saat ini, tapi ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik lewat anak, lewat suami, lewat pekerjaan, banyak. Bahkan Tuhan izinkan kadang-kadang kita sampai di titik nol, tapi kita tidak menyadari setelah kita lalui bisa berjalan. Artinya apa? Bahwa mengucap syukur itu bukan bisa sukacita, tapi duka juga ada. Kita punya iman. Kita punya iman, kita bisa lalui apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kita harus mendapatkan air mata, Bapak Ibu. Ketiga adalah sikap hidup terus menerus. Artinya apa? Ucapan syukur, bukan respon sesaat, Bapak Ibu, tetapi terus kita mengucap syukur. Artinya gaya hidup orang percaya. Dalam perjanjian baru disebutkan ucapan syukur. Sering itu dikaitkan dalam doa dan ibadah. Kita kaitkan dalam ibadah seperti kita konser. Setiap saat kita mengucap syukur dalam doa. Bapak Ibu, saya pagi-pagi kebiasaan sama Ibu juga. Kata jajan katanya. Saya pagi itu jam 4 baru bangun. Kebiasaan. Barang diri udah jam 12. Tapi jam 4 kebiasaan bangun doa. Kadang-kadang saya susah duduk, tapi saya tertidur, saya berdoa. Saya teringat jadi Bapak Ibu, ketika saya penggembalaan 8 tahun sebagai ibu gembala, pagi buta harus berdoa seperti pendeta. Pagi dia berlutut. Jadi kebiasaan itu membuat kita selalu mengucap syukur. Dalam kesendirian saya menggembala pendeta, suami di Manado, anak di Manado, saya di sini bersama saudara-saudara juga, mbak-mbak, ada cek-cek yang menguatkan saya. Tapi yang saya mengucap syukur saya bisa jalani tanpa terasa udah berapa tahun. Amin. Artinya apa? Mengucap syukur aja lah. Kita bisa mengalir bahwa ada maksud Tuhan apapun yang kita alami. Yang keempat, membawa damai dan sukacita. Kadang-kadang kita itu ketika kita mengalami persoalan hidup, kita bertanya, adakah damai yang Tuhan berikan buat saya? Sekalipun kita harus meneteskan air mata, adakah sukacita? Ketika saya dalam goncangan, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa ada ucapan syukur ketika kita mengetahui apapun yang terjadi dalam hidup kita. Artinya apa? Bahwa kata mengucap syukur ini adalah sikap hati Bapak Ibu. Sikap hati kita ketika kita berserah, percaya dan menyadari kebaikan Allah dalam segala musim hidup kita. Musim yang kita lalui silih berganti, tapi kita tidak tahu bahwa ada maksud Tuhan di segala sesuatu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa mengucap syukur semua berjalan lancar. Memang mudah, tetapi bagaimana ketika kita berada dalam pergumulan hidup? Bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup ketika kita sakit? Ketika Tuhan sembuhkan, ketika kebutuhan kita belum terpenuhi, ketika kita jauh dari keluarga, jauh dari anak, disitulah tantangan sejati dari iman kita. Apakah kita kuat? Banyak proses yang kita lalui. Saya juga lagi diproses Bapak Ibu.
Semua kita di sini lagi diproses Tuhan. Cuma kita kadang-kadang nggak menyadari. Tapi kalau kita renungkan ketika pagi hari saya, kalau pagi hari jam 4, puji Tuhan, Tuhan izinkan proses ini terjadi. Artinya apa? Tuhan menguji iman kita. Kemana kita akan pergi ketika terjadi problem yang kita hadapi? Bahwa bersyukur itu di tengah-tengah penderitaan, pertama kali kita tahu adalah bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Tidak pernah berhenti. Nanti kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 2. Ya, Bapak Ibu yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa pergumulan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, tidak. Tapi justru seringkali itulah alatnya untuk membentuk kemurnian kita dan mendekatkan diri kepadanya ketika kita dalam pergumulan. Contohnya apa itu? Kita melihat dalam Alkitab kisah Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf mengalami penderitaan, dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak di penjara tanpa salah. Tapi kita melihat akhirnya apa dalam Alkitab? Rencana Allah yang nyata. Bahwa Yusuf disepakai untuk menyelamatkan banyak orang. Demikian kita juga. Kadang-kadang pergumulan kita hadapi ini menyelamatkan saudara kita yang hampir sama pergumulannya dengan kita. Lewat apa yang kita alami, lewat apa pergumulan yang kita lalui, kita menjadi berkat buat saudara kita. Saya loh sudah pernah lalui seperti itu. Yang kedua adalah syukur adalah pilihan iman. Iman pilihan saya, iman saya, bukan perasaan Bapak Ibu. Perasaan yang bagaimana? Yang bisa berubah-ubah. Kadang-kadang punya iman, kadang-kadang tidak. Tapi syukur adalah keputusan iman. Keputusan iman untuk tetap mempercayai karakter Allah yang baik. Sekalipun Bapak Ibu kadang terlihat buruk sekali. Apa yang saya alami hari ini buruk sekali. Karena tidak sanggup. Tapi kita melihat seperti apa yang tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17-18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga loh. Kadang-kadang tidak ada lembu sapi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya apa? Syukur bukan karena situasi kita, bukan. Tetapi karena siapa Tuhan itu? Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga adalah bahwa syukur itu membawa kuasa dalam hidup kita. Ada kuasa. Apa itu? Ketika kita bersyukur, kita mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Kita bisa bangkit. Istilah kata kamu bangkit kembali. Membangkitkan kekuatan rohani sehingga kita membuka pintu mukjizat. Itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ada pintu mukjizat ketika kita fokus. Maka ketika engkau menghadapi permasalahan, cobalah fokus. Hilangkan. Sebab kita tahu bahwa Allah terus bekerja apapun yang kita jalani. Kita melihat Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 tentang Paulus dan Silas bersyukur menyanyi di penjara. Hasilnya Tuhan mengirim gempa bumi Bapak Ibu pada saat itu. Pintu penjara terbuka dan kepala penjara akhirnya bertobat. Luar biasa cara kerja Tuhan yang tidak disangka-sangka bisa terjadi. Demikian juga kita dalam kehidupan. Apa yang kita alami sekarang itu
nanti kita lihat, oh ini rupanya cara kerja Tuhan buat hidup saya. No problem buat Tuhan mengizinkan itu terjadi buat kita. Saya juga tidak menyangka di hari tua saya Tuhan angkat pelan-pelan dari saya kecil sampai besar, buka kantor kecil dengan modal kursi zaman dulu itu, satu kursi itu 2.500, 250 zaman dulu, kursi plastik. Pertama kali buka kantor di Jakarta tahun 95. Dari ngontrak tapi bisa sampai seperti itu. Artinya apa? Ada proses Tuhan. Kalau Tuhan tidak proses saya hari ini, mungkin buka saya di atas tidak bangun, maka harusnya kita seperti tadi. Begitu berisi dan menunduk, bukan melihat ke atas. Saya percaya apa yang saya alami ini proses Tuhan. Saya lagi diproses Tuhan. Suami saya juga lagi diproses Tuhan. Sebab itu kita harus jalani walaupun sakit. Jangan lihat saya bisa ketawa di sini. Saya belum tahu Bapak Ibu saya kok di kamar, saya sampai tersungkur menangis. Tuhan sampai saya umur 56, saya masih diproses. Tapi kalau Tuhan gak proses saya, mungkin saya tinggi hati. Mungkin saya lupa dari mana saya sebenarnya. Lupa dengan syukur dari Tuhan. Bapak Ibu, saya SMP udah tinggal mampu. 8 bersaudara nomor 7. Pelan-pelan saya merangkak. Kadang-kadang Bapak Ibu itu orang kaget, ini gelarnya kok panjang banget. Saya mengucap syukur saya bisa lalui pendidikan saya sampai dokter. Rasa syukur itu saya lalui walaupun dengan air mata. Saya teringat ketika saya menyelesaikan pendidikan strata 3. Saya itu mau ujian disertasi. Jam 8 semua kumpul, sudah semua ada 15 orang yang akan ujian disertasi S3. Saya nomor 12. Pak Rudi di atas saya. Saya gelisah. Kenapa saya belum dipanggil? Karena diuji di lantai 2. Yang uji semua itu ketua STT. Ketua STT Surabaya, ketua STT. Pas saya, ya Tuhan, kok saya lama kali dipanggil. Kalau dipanggil kan sudah enak, tinggal tunggu hasil. Tapi Tuhan izinkan proses. Saya bilang Tuhan ingatkan. Waktu itu almarhum kakak saya masih hidup. Saya telepon pengganti orang tua itu. Saya minta maaf sama ibu saya. Saya ada salah. Saya pasti bersama itu melaporkan. Saya minta didoakan. Saya harus ujian disertasi sebentar lagi. Ini udah jam 6 sore. Dari pagi jam 8. Kakak saya telepon saya. Dia doakan saya. Waktu itu dia dibalik. Dia berdoa buat saya supaya bisa saya menjalani ujian ini selesai. Artinya apa? Ada Tuhan izinkan proses buat kita. Proses yang dalam. Sampai saya diingatkan, karena papa mama udah meninggal, saya mencari kakak saya tertua, itok saya, berdoa buat saya. Nah, keempat, bagaimana kita bisa tetap bersyukur dalam pergumulan? Ingat janji-janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah kita harus berdoa dengan jujur dan terbuka. Curahkan isi hati dan akuilah apa yang engkau sedang jalani, sehingga engkau akan menghitung berkat-berkat Tuhan buat hidupmu. Ketika engkau mengakui perbuatanmu dan menyadari. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan tunggu semua masalah selesai baru bersyukur. Jangan. Mulailah bersyukur sekarang. Karena apa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan ketika kita memilih untuk bersyukur, maka iman kita diperkuat. Dan kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja secara ajaib di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semua ini Tuhan. Saya nggak mengerti maksud Tuhan buat hidup saya. Tapi saya mengucap syukur. Saya tahu ada proses Tuhan buat saya. Tapi aku tahu Engkau baik. Aku tetap bersyukur. Bersyukur selalu. Tanpa mengeluh. Kenapa ya? Untungnya itu Pak Pendeta, kita PPI itu luar biasa saling menguatkan. Menguatkan sesama ibu yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Kalau tidak bagaimana? Inilah komunitas kita dalam sel. Kalau enggak kita bagaimana? Ketika kita mengalami pergumulan, mulai banyak godaan-godaan biasanya Bapak Ibu. Godaan mau ke sana lah, ke sini lah. Kalau kita kan BPI paling kita kemana Bu? Paling karaoke nanti lagu-lagu rohani. Nelly. Lincah kata orang, udah oma-oma. Artinya apa? Ada komunitas yang terjalin di sana. Kita bisa saling menguatkan. Sekalipun banyak pergumulan yang kita lalui. Nggak bisa kita katakan sama orang, kayak saya berdoa, Tuhan pergumulan saya ini kok belum habis-habis ya Tuhan. Tapi saya tahu itu proses Tuhan. Sama aja seperti cerita ketika Tuhan Yesus berjalan di kapal. Ada orang lumpuh, tapi dia punya iman. Ketika dipertemukan dengan Tuhan, saya pasti sembuh. Lalu ada beberapa orang juga punya iman. Ayo yuk, kita sama-sama, kita angkat tuh orang, kita ketemukan sama Tuhan Yesus, pasti sembuh. Artinya ada iman. Kita juga punya iman. Iman yang membuat kita tegar, membuat kita bisa semangat hidup. Coba kita lihat di luar sana, bukan di sini. Ibu-ibu mungkin yang sudah kehilangan suami, Tuhan panggil, atau yang lain-lain. Ketika dia mengalami pergumulan hidup, kalau tidak ada komunitas, dia akan lihat apa yang terjadi. Tapi ada komunitas kita WPI yang menguatkan kita sesama anggota WPI, sehingga kita kuat. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan pasti kuatkan. Amin. Amin. Kita anggap pujian kita. Allah peduli. Banyak perkara yang kita lalui. Tapi satu hal, kita berdiri Bapak Ibu, kita berdiri. Kalau tidak semua yang kita lalui itu gampang, tapi banyak perkara yang kita lalui membuat kita mengerti maksud rencana Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Engkau yang peduli buat kami. Amin. Apapun yang kami alami hari-hari lalu dan hari-hari yang akan datang, kami percaya itu dalam rancangan-Mu Tuhan. Sebagai manusia kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Amin. Di dalam perjalanan kehidupan kami Bapa, kadang-kadang kami terjatuh Bapa. Kadang-kadang kami tidak menyadari Tuhan akan apa yang Kau berikan proses dalam kehidupan kami Bapa. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Immanuel. Amin. Engkau Immanuel buat kami Bapa. Amin. Sebab itu Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami mampu berjalan dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah Bapa kebenaran firman-Mu ini yang menguatkan dan mampukan kami Amin. dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Immanuel. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin.